Kita di sini mencari solusi. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Duduk bersama, berbagi cerita, bertukar pikiran, menambah wawasan, bekali diri dengan informasi dan selalu teliti sebelum dikonsumsi. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Pus. Ah, kalah. Oh. Game apa ini? Alah. Oke, Bang, makasih, Bang. Hati. Ya, Bang. Jangan begitu Yo, Tembak gitu hijau. saja. Hijau. Sama dorong bermain. Cuman pesan satu kopi. Habis itu pulang. Nah hebat anak-anak ini. Ngana, jangan memang nggak terima lagi yang bapak gitu itu. Mau lagi saya. Coba game, coba modal satu gelas kopi dengan mbak pinjam wifi sampai 4 jam begitu. Ya, Baru sekolah mbak maki-maki. Ya sekolah dorong gitu. Dia pergi sekolah. Jamnya anak-anak sekolah ini biasa-biasa begini. Baru ente bagus saya dengar itu. Kenapa kamu? Aduh, Tidak. Nah ini satu. Tes- Ini juga lamba-lamba dulu. Cuma dari putih dia pesan. Oh, jaga mulut. Lebih sering. Tak belum pesan apa. Baru main, saya di atas Belum mangga apa-apa. saya bayar. Iya, iya, bayar. Saya jangkau tembak, jangan dulu. Apa Apa ini? yang kau bicarakan ini? Ini anak-anak sekarang ini ada game-game bikin pusing. Bikin rugi sampai pendapatan kafe juga. Kan orang datang mau pesan. Cuma satu. Yang satu gelas sampai 4 jam, 5 jam. Lebih banyak saya nganggur Oh, bayar itu- orang daripada bikin kopinya dorong. Lebih baik saya yang datang. Saya pesan kopi, Mi. Kopi apa? Kopi apa? Coba layani dulu. betul. Layani. Oh. Yang betul. Jaga mulut ini. Nih. Mungkin saya datang cuma minum air ini tuh. Baru dua sekali di atas meja aku ini. Siapa tahu jangan minum air putih saja. Teh kopi. Kopi. Makan Kopi. tidak makan. Jangan dulu makan. Jangan dulu makan. Karena belum disediakan. Kalau sudah disediakan, Kopi. baru pesan makan. Ini masih kopi disediakan. Kami kan memang saja dia punya nih bos. Ya, layani memang. Saya Saya sibuk sekali. Apa yang kau baca nih? saya ini nggak tahu. Iya. Saya biar bapak gini dari kampung, ada bak usaha di kota. Tapi saya tetap Jadi memanfaatkan. memang. Jangan santai. Baru di baru saya pesan. Langsung jadi. Ini sudah Luar biasa kok. Jadi. Warkop luar biasa. Baru saya bilang kopi satu. warung Langsung kopi ready. susu Panas kok. ya. Hangat-hangat badannya. Cepat. Di sini informasi cepat, pelayanan cepat. Betul, luar biasa. Ini pusing memang saya ini. Jangan Aduh. terlalu pusing, muntah nanti. Tidak pusing. Soalnya lebih banyak pelanggan yang main game pesan satu kopi daripada yang pelanggan yang duduk lama-lama dengan pesan banyak-banyak. Oh, game online. Game. Yang Ah, kamu dua baku bantai game online. Iyo. Yang anak-anak tadi keluar itu, Iyo. dua orang itu. Sebenarnya bagus tuh. Sudah jam sekolah dari pagi dorong ada bak dulu. ah. Oh, yang tidak bagusnya dong jam bolos. Apa? Bisa ditangkap kau, Jo. Tempat anak sekolah bolos, kafe. Ditutup kafemu. Itu yang saya pusing akan juga itu. Makanya ini pemerintah ini orang harus lapor yang bapak gini ini. Tapi kita mau lapor kemana nih? itu apa Makanan dilapor? begini. Tapi game online itu ternyata bagus. Iya. Bagus untuk anak muda, anak-anak. Oh. Karena itu ada lombanya tuh juga. Ada ya? Kurang membaca Apa dia kamu. tuh? Dia cabur, kurang cabur. membaca lah, kurang Cabur membaca. dia tuh bos-bos. Iyo. Cabur. Tidak, yang saya takut akan cuman buang-buang waktu, tidak ada guna. Nah, Itu tergantung DP orang tua dengan pemerintah bagaimana.
kayak serius sekali. Terus pakai narasumber saja. Jangan Apa pakai begitu. pemerintah ini? Jadi Iya. berarti pemerintah harus ikut andil juga Iyalah, itu harus pembahasan ikut itu. andil lah dalam mengurusi game online. Saya takut akan sampai KPI cuma datang orang bagian game saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Ibu. Selamat siapa? Mbak Mimi. Oh, Mbak Mimi. Ini dari mana? Perusahaan online? Perkenalkan saya Novi. Oh, Novi. Ya, Saya dengar-dengar tadi bantah-bantahan. Iya. Ini dari pemerintah. Dinas makasih. Kominfo. Dinas ya? Oh, Provinsi Setengah. kebetulan ini yang ada info-infonya. Kita bahas pemerintah Sini kan? duduk. Oke. Yang Kita intinya duduk ini ya. Ada anu ini kayaknya. Marah-marah. Iya. Iya, dari tadi Iya. nih kita lihat Cukup. apa pembahasannya cukup Ya. rumit ini. Rumit sekali. Rumit sekali. Orang dua Artinya- yang bikin rumit, Bu. Jangan Kenapa, sampai kenapa? cukup di Timur Tengah yang bergejolak. Nih, orang ini tiap hari hanya balayani ini anak-anak bagian terus. Jadi pemasukan itu saja. Itu saja. Tapi Tiap hari begitu saja. bagus game online toh, Pak. Iya bagus. Ada Ada apa? sisi positif dan Eh. sisi Oh, negatifnya. begitu? Iya. Sisi positif. Sisi Sisi positif positif. dengan sisi negatif. Iya, sisi Apa yang selama ini kita orang lihat Pak, sisi negatif banyak. Kan, Iya. kan Mas, negatifnya tidak bertambah omset. Oh, kamu coba cari bisnis kamu dua. Tidak, Oh, yang usaha kamu yang dua. saya takut akal ini sampai kafe ini apa yang baru-baru beredar ini ada game judi online. Nah, Itu yang sampai kafe mau dapat angka semua juga sampai kafe yang Oh, jadi ditutup kafe. persoalan terakhir nanti. kita ya. Itu yang saya takut akan ini. Tapi tunggu dulu. Ya. Ini dari Dinas Kominfo dengan Ibu Novi ini harus dia apa ini? Iya. Ini mau ngopi atau memang mau Mau basuh suku. basuh suku? Basuh supo. Kita mau kesini mau Basuh supo. susu. Oh begitu ya. Harus Ah, positif. kebetulan memang ini. Pas. Pas ya. Korpi kita itu udah ada, langsung kita gosipkan dorong. Ini pulang ibu kita gosipin juga. Tapi gosip yang baik ya. Iya, kita susupokan. Iya. Ya, kita perkenalkan. Iya. Ya kenalan Dari dulu. mana ini Kominfo? Perkenalkan nama Dia saya sebagai Mimi. apa? Oh, Iya. Bapak. Ya, Kalau Kenapa? Ibu mungkin Siapa dulu? Saya dulu ya. Iya. Salah dari kameramen dulu sebelah sana, ayo. Baru langsung. Salah. Silakan. Kameranya saya sebelah sana. Ya. Oh, sebelah sana. Oke. Oh, sebelah sana. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novianti, SPSI, MPSI, psikolog klinis Kota Palu. Hai. Ya. Halo Ibu Novi. Ya, halo. Segar sekali. Perkenalkan saya dari Dinas Kominfo Provinsi Setengah. Wahyu Agus Pratama sebagai Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika di Dinas Kominfo Provinsi Setengah. Ya. Salam. Kasih dan informatika, Bos. Berarti kita Ya. panggil Mas Wahyu, Mas Agus, Mas. Mas Wahyu bisa ya kalau Kayaknya Agus, kalau Agus terlalu anu, banyak masalahnya. terlalu banyak nih ya. Pokoknya jangan kasih Agus. Jangan Pasaran, kasih pasaran. Agus. Sekarang lagi trending Agus Agus trending betul, lagi trending Agus. Bapak tidak dicari-cari Agus. Dulu ya. Iya, kita panggil Mas Wahyu saja. Mas Wahyu. Biar tidak Betul, tatanan betul. di otaknya Pasaran. Jangan Agus. Kayak anu sekali saya dengar Agus. Betul, Jadi betul, betul. Tidak boleh. Ini orang di sini susu ini suara-suara positif. Positif, Pak betul. gosip yang betul-betul positif. Ya, betul. Bukan yang tidak bermanfaat. Iya, itu Agus Nek. Mas Wahyu. Oh, ini berarti kita panggil Mas Jadi- Wahyu. Iya, Ya, Mas Mas Wahyu. Wahyu. Dan Ibu Novi. Ya, Oh, Ibu Novi. SPSI MS apa tadi tuh? MPSI, MPSI. MPSI Psikolog. Sarjana. MPSI sarjana psikolog. psikologi, master psikologi, psikolog. Wah, banyak master. Iya. Master. Ini ahli kejiwaan barangkali. Iya. Iya. Mental, Bisa mental. jadi, ya? Curhat kamu yang putus cinta bercurhat. Kita mumpung ada anu dari psikolog. Ada ahli kita psikolog. Siapa tahu juga Mas Agus mungkin ya, aku sedih. Mas Wahyu. Mas Wahyu, Jangan Mas Agus. Wahyu, Iya. Mas Wahyu ya. Kalau Agus terus kayak anu Iya. sekali. Kalau istri saya juga kebetulan di HIMSI juga. Oh iya iya. Ya, iya, Mas cerita aja, Bu. Jadi Tidak salah. ya, Begini. ya masalah Biar- game online. Biar bagus torompe ini gaga ini torompe diskusi ini, dialog ini, torompe curhat tadi. Ini kebetulan ini DP ahli ini. Ya. Biar gaga DP curhat harus minumnya bagus ini. Oh, Coba iya, kopi. betul. Mana Kopi. digaji jadi pelayan? Saya lupa tugas saya, Bos. Iya. Nanti kita tutup tambah gara-gara itu anak-anak. Betul. Mau pesan apa, Bapak? Adanya apa? Kopi sih. Di sini. Nah, kopi aja. Yang lain kan Kopi aja. Kopi aja. Semua minum kopi. Baru maaf Bu, baru itu ya Bu ya. Baru itu Nanti yang kita ready. akan diskusikan Siap, kembali. ready.
Jangan buka-buka kartu. Makanya itu anak-anak cuma pesan satu. Iya. Tapi kamu rasa ini kopi di sini, semua informasi-informasi positif ini semua akan terkabarkan ke masyarakat. Ada imajinasi. Alhamdulillah. Pokoknya gagah ini. Cepat. Alhamdulillah. Cepat. Alhamdulillah. Ini cepat kopi dulu di sini, Bu. Cepat. Bu, Coba Bu langsung Bapak, kan ya. cepat. Hanya sekejap. Ready. Nanti saya hitung 1, 2, Ini 3. 1, 2, 3, cepat. Mama. Susu. 4 detik Cepet kilat jadi ya. kopi. Ngeri simsalabim Iya. langsung muncul. Bukan cuma gosip yang cepat, kopi juga di Iya, sini. luar biasa. Dapat mau 2 lagi? Iya. Sudah. Oh sudah, jantungan. Tuh. Baru ngerti dah. Nah juga. Bos, asam lambung soalnya, Bos. Oh, sebelah. Ini ada isinya nih, jangan-jangan properti ini. Ada, krim ada. Ini enak sekali DP kopi. Sudah mulai setengah kopi nih. Sudah mulai turun kayaknya. Nah, Bos, Ya. mumpung ada dari Iya. Diskominfo sih. Iya. Kira-kira apa sebenarnya perannya Diskominfo ini? Siapa tahu berhubungan itu anak-anak main game, apa, maksudnya hubungannya apa begitu? Apa yang mereka atur? Jadi terkait dengan game ini Kementerian Kominfo sudah mengeluarkan peraturan Perkominfo tahun nomor 2 tahun 2024 terkait dengan klasifikasi game. Jadi pengajuan, pembuatan, pembangunan, pengembangan game itu sendiri itu sudah diatur di dalam Perkominfo nomor 2 ini. Peruntukannya untuk siapa? Nah, itu sudah diatur. Nah, makanya ini terkait dengan pemanfaatan ya game ini khususnya di kalangan muda sama generasi kita, itu kita dari Dinas Kominfo khususnya di daerah sudah menggalakkan kampanye edukasi. Nah, kita masuk ke sekolah-sekolah ya, literasi digital baik ke seluruh kalangan Nah, itu. masyarakat. Edukasi itu. orang, jangan kayak Edukasi, tadi itu. ya, Aduh, betul. bikin pusing memang. Ya. Cuma pesan 1 Jadi- gelas. Baru modal buat pinjam wifi sama 4 jam 5 jam dorong pagi. Berarti ada aturannya Pak ya? Ada aturannya. Tapi kalau sampai sejauh ini aturannya itu kayak gamenya ini memang dikhususkan untuk Ya. kalangan umur sebegini. Ya. Yang ini untuk sebegini. Tapi yang terjadi kebanyakan mungkin yang kita Iya, lihat ini betul, Pak, betul. yang biasa nongkrong di kafenya kita kan, Iya, Bos. betul. Ada kalangan-kalangan usia yang memainkan game yang memang belum seusianya untuk mainkan itu. Ya, Itu itulah bagaimana itu? itulah yang dibutuhkan sekarang ini adalah peran daripada seluruh stakeholder ya, kita melakukan kolaborasi. Karena berkaitan dengan edukasi literasi digital ini itu bukan hanya menjadi tanggung jawab daripada pemerintah. Nah, ini dibutuhkan kolaborasi masyarakat dan komunitas yang sudah terbentuk. Nah, kemarin kami juga dari Dinas Kominfo itu sudah membentuk namanya Kim sampai di tingkat desa. Kim itu bukan permainan Kim itu, tapi Kim itu adalah kelompok informasi masyarakat. Oh, itu. Kelompok informasi masyarakat. Jadi itu. Kim. Iya, Kim namanya Kim, Kim. kelompok informasi masyarakat. Nah, Kim inilah yang menjadi ujung tombak kami sampai di tingkat akar rumput di desa Dan turun ke masyarakat turun itu. ke masyarakat untuk melakukan edukasi bagaimana cerdas bermedia sosial, pemanfaatan internet yang positif dan melakukan termasuk dengan game-game yang positif Game yang tadi. Iya, game-game tadi ini. Nah, contoh ada satu contoh kayak kami sudah lakukan ya di desa percontohan di desa Ngatatoro. Matatoro. Iya, di Kulawi. Di Kulawi. Di Kulawi. Jauh juga tuh. Di Kulawi. Itu bagaimana Kim tadi itu mengelola internet di desanya. Nah, jadi ada kelompok internet itu yang mengelola pemanfaatan internet di masyarakat dan itu dibuatkan peraturan adat. Sanksi adat. peraturan adat. Iya, begitu. sanksi Bagus adat. itu. Kalau Betul misalnya itu, ada, Pak. Di denda kerbau anak-anak main game. Iya. Cuma gara-gara main game di denda kerbau. Makanya kerbau itu. Pak. Dan itu kemarin waktu bulan lalu saya bersama Pak Kadis Kominfo, Bapak Sudaryan Mengkona dengan Kadis Kominfo dari Kabupaten Sigi turun langsung ke sana. Itu draft terkait dengan peraturan adatnya itu sudah ada dan sisa disahkan oleh pemerintah desa. Nah, terkait dengan cerdas pemanfaatan internet media sosial.
termasuk dengan game tadi itu untuk menghindari judul-judul tadi. Judul? Ya itu. Kan termasuk game online itu. Ya. Ini pas karena ini kan yang main game ini kebanyakan itu siswa, mahasiswa yang main game online. Tiada juga sosialisasi ke sekolah, kampus. Ada Pak, ada. Ini turun baik program dari Kominfo, pemerintah pusat, dan kami itu langsung turun ke sekolah-sekolah. Dan baik melalui secara langsung maupun virtual, melalui webinar. Nah, kami lakukan, hampir setiap minggu itu kami lakukan ke sekolah. Dan melibatkan tadi itu kolaborasi, nah, termasuk dengan teman-teman dari himpunan psikolog. Ya. Dari psikologi. Dari Ibu Novi sendiri bagaimana ini tanggapannya ini? Apalagi tadi kan ini kolaborasi. Orang ini pusing ini masyarakat ini. Apalagi orang penjual kopi begini ini. Maksudnya kenapa bisa dilibatkan dari dokter psikolog? Psikolog ya? Iya. Beda. Dokter sama psikolog itu berbeda. Oh, berbeda. Oh, salah kok. Salah mana? Ya, ini Mimi kurang literasi kok ini, Mimi. Maaf, Masa dokter? Iya, kurang literasi. Masa dokter? Psikolog ini. Bukan dokter, Mi. Jadi kan makanya tadi sarjana psikologi, kalau kedokteran kan jadi sarjana kedokteran. Oh, beda juga. Terus ambil spesialis. Nah, kalau kita dari sarjana psikologi, ambil master psikologi, terus ambil psikolognya. Beda jalur. Beda anu, Mi. Apa hubungannya psikolog ini dengan Kominfo juga dihadirkan bersama? Maksudnya Tanya ibu. Sudah itu terang mau tanya ingat tadi ada bicara itu untuk Dibilang putar-putar. tanya iya, ibu. saya bingung juga ini. Nah, tolong mau tanyakan dulu bagaimana itu tanggapannya itu Tanggapan tentang apa ini? tentang tadi masalah game online itu selain dari pemerintah. Jadi begini, memang karena WHO sudah menetapkan bahwa seseorang yang kecanduan game online itu termasuk gangguan mental. Ingat loh, yang kecanduan loh. Oh, ada bukan yang bermain game. Iya. Bukan yang bermain game saja, tetapi yang sudah adiktif atau kecanduan itu masuk dalam gangguan mental. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu, ada 9 kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang itu untuk ditandalkan dia bahwa dia gangguan mental, kecanduan adiktif. Contohnya yang pertama adalah meningkatnya toleransi untuk bermain game. Jadi yang tadinya mungkin cuma main game 1 jam 1 kali menjadi meningkat menjadi 2 jam, 3 jam, dan 5 jam. akhirnya mungkin jadi satu malam main game terus. Bangka Ya kan? mata. Ya. Terus yang pertama, yang kedua preokupasi terhadap game online itu sendiri. Nah, preokupasi itu apa gitu? Maksudnya adalah dia itu tidak memiliki ide lain selain hanya main game. Jadi di pikirannya hanya game terus, tidak ada hal yang lain. Bahkan yang ketiga itu adalah bisa mengabaikan pasangannya, pasangannya, pekerjaannya, bahkan kalau anak sekolah dia pendidikannya. Iya, terancam itu. Terancam rumah tangganya, memang Bu. diabaikan begitu. Jadi pasangan sampingnya bodo amat. Ini kita berbicara kalau orang sudah kecanduan ya. Tadi sesuai dengan pertanyaan tadi, apa hubungannya gitu. Ya, begitu. Saking bahayanya sehingga memang harus ada kerjasama gitu loh antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait gitu untuk mengatasi ini. Edukasi tadi itu. Edukasi salah satunya untuk pencegahannya begitu. Nah, selanjutnya adalah anak-anak yang sudah berbohong atau menipu untuk hanya sekedar bermain online, itu juga salah satu indikatornya. Terus insomnia, terus tidak teratur makannya. Iya. Terus kan biasanya ada yang kasus kita lihat di internet ya, banyak orang yang kayak sudah tidak makan lagi gitu loh. Bahkan ada sampai pup atau pipis di tempatnya bermain game karena saking tidak mau meninggalkan. Itu dampak dari tadi itu. Dampak dari kecanduan main game. Iya, Itu masuk. Mau saya potong. Yap. Sudah haus ibu saya lihat kita ngopi dulu. Karena sudah mulai panjang pembicaraan. Maaf, Bu. Iya, ini mulai panjang ini. Iya, betul. Iya, Bu. Sana kan belum minum kopi dia Iya, lancar. aduh, apalagi kopi. Iya, Kopi dulu, kopi. oke, waktunya kita kopi. Ini endorse ini. Susupa suara-suara positif, Susupa suara inspiratif. Kau datang
dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could it be something that I never had? Could it be love? Could it beat love? Apa tadi judulnya? Apa judulnya? Could it beat love? Be love. Bu, Could it be love? kulit. Konkret. Oke, jangan marah, santai aja. Emosi terus bawaan. Aduh, mentalmu kurang bagus ini Budi itu. Emosi terus. Mesti bacurat kau dengan ibu ini. Jangan ini kecanduan main game Iya, terus emosi. tiba-tiba dilepas langsung gamenya jadi tantrum. Masih emosi. Ada yang main game cuma bawa pesan 1 kopi. Pemusi, kamu suka game online? Tidak kak. Oh, banget dong. Kebetulan udah suka main game. Main apa? Main rumah-rumah? Dia suka itu main Main hati. apa? Main suami istri. Selain dia main musik, main hati dia suka itu. Nah, itu. Hati berbahaya main hati. Jangan dong. Ya, kita lanjut semua. Betul. Semua hilang pikirannya. Tadi kan orang so dengar toh iya. dampak negatif yaitu gangguan mental Iya. tadi. Tapi kebetulan itu pas berarti gangguan mental. Kan ada videonya di sosial media tuh mas. Ada yang anak tidur begin-begin tangannya. Tidur dia begin-begin Bukan tangan. cuma itu yang bahaya itu kamar. Ada saya lihat itu berapa kali di media online. Jadi ketagihan judi online tadi itu Ya. akhirnya bau utang. Betul. Gila. Sampai Judi bawa online atau bohong. game online ini? Game termasuk online. iyo, judul Judi sampai online ke judul termasuk itu. Sampai ke judul. Iyo. Ada kan sampai bawa bohong. Batelan kan Ternyata sudah. batop. Ada sobat panjat-panjat tiang listrik itu DP dampak itu. Nah, jadi begini. Ini kan pemerintah kita sudah terang dengar tadi DP gangguan mental toh. Ya. Jadi kita ke pemerintah dalam bentuk edukasi. Itu apa? Kira-kira ada peran pemerintah kayak misalnya ini sudah mengarah ke hal yang paling negatif sudah ini kayak tadi itu. Iya. Kira-kira pemerintah bisa apa namanya DP istilah itu apa Mentek dot. mentek. Iya, mentek. Men-take Iya. down itu. Take down. dot. Iya. Apa DP istilah itu? Pemblokiran. Ya. Oh, diblokir. Diblokir. Memblokir. Iya. Baku blok bak itu. Iya. Ah, itu Memang bisa itu. urusan pemblokiran dan men-take down terkait dengan server website dan situs-situs yang game yang dianggap berbahaya ini merupakan kewenangan pemerintah pusat khususnya di Kementerian Kominfo. Nah, jadi kalau di daerah sendiri Dinas Kominfo-nya itu memfasilitasi dan mengawasi nah, terkait dengan situs-situs yang dianggap berbahaya. Itu memang sudah disediakan platform untuk pelaporan ke Kementerian Kominfo. Proteksi. Itu sama bilang tadi sama ya, Perlindungan. perlindungan. Ya, Betul, jadi memang hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah pencegahan. Iya, pencegahan khususnya, terutama di generasi muda kita. Nah, itu makanya kami melakukan kampanye game-game positif. Kemarin bulan September itu Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sudaryono Mangkone itu mengadakan festival digital, DigiFest namanya, Digital Festival. Nah, jadi di situ ada seperti tadi yang disampaikan, ada pertandingan e-sport. Nah, e-sport. Nah, Mobile Legend Oh, dalamnya itu. saya Nah, tahu bahasa main game online. itu komunitas yang ikut itu ada 144 kayaknya, 143. Banyak itu. Kurang lebih. Iya, itu pun kami tutup, masih banyak yang mau mendaftar. Itu yang Itu baru masih tahap pertama. Palu saja tuh Pak. Iya, masih Palu, dan ada juga yang dari luar juga mendaftar. Masih banyak yang mau mendaftar, cuma karena keterbatasan waktu. Nah, makanya kami cukupkan sampai 140 lebih peserta komunitas yang ikut. Nah, ini salah satu bentuk kampanye game Online. positif. Game positif. Gamenya positif. Iya, itu gamenya dilombakan positif. dan Dilombakan. dapat ada penghargaan. Penghargaan, hadiah lagi. Dapat Bukan cuma hadiah. tiap malam Tapi prasangka orang bagi. kan latihan itu Masih Pak. panas, Sebelum latihan. ikut lomba latihan 2 hari 2 malam tidak tidur Itu biasa. bagus. Dari ibu tadi di sebelah saya kan sudah sampaikan dari
Novi. terkait Bu Novi. Ya, saya lupa Ibu Novi. Siapa sih sebelah mana? Ibu Novi Pakai sudah namanya, pakai namanya. sudah Ada namanya, sampaikan Pak, ibu saya. Iya. Pakai namanya Ayo ibu saya. tangannya Pak ibu saya. Saya. Pakai ibu saya lagi. Dampak negatif dari game. Ya. Kalau game ini sendiri positifnya kan untuk melatih bagaimana kerjasama ya di dalam tim, membangun tim, terus melatih kepemimpinan. Nah, terus yang ketiga bagaimana dia melatih untuk fokus, melatih juga kesabaran. Seperti Ibu Coco itu main game harus sabar. Betul. Harus ada proses gitu. Karena kebetulan saya juga pemain game juga. Oh, Kemudian begitu iya, dari tahun 97 saya sudah main itu namanya dulu Nintendo. Nintendo. Aduh namanya ada kalau yang Iya, yang Nintendo. sekarang Tapi ada itu- porsi-porsinya. Iya, DP ada jam, porsi nah, itu jam tuh. Itu musiknya tadi, Pak. Iya. atur. Gitu. Ada ininya. Nah, Betul. makanya ini yang kita kampanyekan bagaimana cerdas dalam menggunakan internet khususnya dalam game Ya. tadi Oh itu. luar biasa. Penyampaian Bapak ini sangat Iya. akurat. Nah kita ini beralih ke psikolog. Iya, iya. Ya. Nah, Ya. Psikolog ya. bagaimana menurut Ibu, bukan ibu saya, Ibu Iya, Novi iya, nanti. Ibu Novi. Ibu Novi. Bapak bilang tadi ibu saya. Ibu saya, ibu kita. Bu Novi, mengatasi kecanduan untuk anak-anak remaja itu Bu, dalam game online. DP cara ya. Baik, Pak. Siapa tadi namanya? Pak bebas Bu. Pak Kalau siapa? Bapak Pak siapa bebas, ini? bebas, bebas, terserah Ibu. Terserah Ibu saya mau panggil siapa, bebas. Rintompot. Rintompot. Iya. Jadi untuk mengatasi kecanduan game ini sendiri Ya. seperti apa namanya dibilang Pak Agus Ya, atau Pak Wahyu, Wahyu. Wahyu, nggak mau Agus. Wahyu. Jadi salah satunya adalah kebijakan pemerintah yaitu dengan sosialisasi tadi. Karena begini, dengan sosialisasi di ke sekolah-sekolah bahwa bagaimana itu Oke. kecanduan game itu bisa berbahaya, otomatis anak-anak tuh lebih aware bahwa oh ternyata sampai segitunya ya gitu. Itu informasi pertama. Yang kedua adalah kebijakan di pemerintah itu ya di sekolah ya, adalah tentang saya kok jadi lupa gara-gara Pak Agus ini. Kan di sekolah Gara-gara ini Pak Rindo. kalau di sekolah kan ada kebijakan yang bahwa anak-anak tidak boleh bawa gadget. Gadget. Ya. Oh iya. Itu salah satu mengurangi Cara itu. cara mengurangi ya mengurangi kecanduan gadget. Terus yang lainnya adalah dengan cara pengalihan perhatian kita sebagai orang tua nih ya, maksudnya Orang tua. melihat anak. Karena begini, kalau tiba-tiba oke, dia kecanduan game udah ini tantrum banget, karena biasanya salah satu yang seperti saya bilang tadi bahwa pasti anak akan tantrum, pasti dia insomnia dan segala macam, biasanya kan sudah dibawa ke psikolog atau psikiater. Nah, sebelum hal ini terjadi, kita sebagai orang tua harus bisa mengalihkan. Ketika kita lihat anak kita sudah terlalu banyak main game, kita alihkan dengan hal-hal yang lain. Jangan langsung diputus. Biasanya kan kita orang tua itu sukanya begini, sudah berhenti main game, Iya. terlalu lama begitu. Biasa saya putus wifi-nya Bu. Kalau langsung diputus, anak-anak bisa tantrum atau anak-anak Iya. bisa marah, mengamuk gitu. Tetapi ketika kita bisa mengalihkan dengan tegas gitu ya, Iya. misalnya dengan kayak gini, ayo, misalnya anak saya si A, Sulan, kamu tadi sudah lama main gamenya, coba itu tolong bantuin mama buang sampah, atau jadi dialihkan seperti itu. Jadi seolah-olah dia cuma disuruh, jadi atau buka pintu gitu. Dia yang kayak iya. Baru nyaut anaknya, mama aja dulu buang. Bisa masih bayi. Kalau anak-anak tidak seperti itu. Jadi Mama aja dulu gantian. jadi bisa dialihkan dengan jangan langsung diputus, berhenti, pergi cuci piring atau pergi apa kayak itu bisa marah anak-anak. Jadi harus dialihkan. Jadi melawan ya. Ya, jadi melawan karena memang langsung diputus. Tetapi kalau misalnya dialihkan perhatiannya, biasanya dia kalah, kan? Kalau pas lagi main game itu dia war gitu kan, terus dialihkan perhatiannya, terus dia sambil maksudnya tutup pintu, terus akhirnya Iya. konsentrasinya Dia menurun. tutup pakai kaki biasa Bu. Terserah. Yang Udah penting tanda dia mata. melakukan aktivitas lain. Yang penting dia melakukan aktivitas lain yang menurunkan intensitas atau fokusnya terhadap game itu. Nah, yang selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu juga salah satu untuk Bentuk pengalihan. pengalihannya dia untuk supaya tidak terlalu fokus ke situ. Misalnya futsal atau pokoknya hal-hal yang maksudnya mereka bergerak lah, mereka bersosialisasi, mereka memiliki komunitas dengan benar-benar bertemu, tidak hanya di dunia maya saja tetapi di dunia nyata.
Dan itu harus tetap dilatih sensitivitas itu, karena ketika orang tua sudah tidak mengawasi, nah itu bisa yang terjadi yang namanya tadi itu adiktif dalam kecanduan game. Nah, selanjutnya adiktif adalah dalam kecanduan game. sebenarnya bahasanya double sih, kecanduan game. Udah gitu aja. Kecanduan. Oh, kecanduan Adiktif game. sama kecanduan itu kan sama. Iya. Oh sama Iya. saya. Oh cuman dia sudah parah sekali Itu berarti bahasa adiktif medis kecanduan game. Iya, bahasa parah lain dari sekali. kecanduan itu adiktif Iya. gitu. Wih. Terus hal yang lain adalah dissuasion atau nasihat, atau ajakan, atau bujukan, atau bersikap secara tegas. Kalau stop, maksudnya, tapi dalam arti seperti saya bilang tadi, stopnya itu jangan lagi main game. Buat perjanjian bahwa, oke, kamu main gamenya 1 jam saja ya, gitu. Oh kesepakatan bersama. Iya, harus ada kesepakatan. 1 jam saja ya. Nanti kalau 1 jam, nanti ini sekarang kan jam 8, jam 9 selesai tidak selesai, Berhenti. ini ya berhenti ya. Pas Jadi kita kalau datang dia jam sudah 8 terus, dorong bunuh lampah jam. ada jamnya mama. Ini Jangan kau itu jam 8 terus. Jangan game aja. Dia pengalaman. Kayaknya gitu. Jadi memang harus tegas terhadap anak ataupun siapapun yang terdekat dengan kita yang kecanduan main game itu, untuk tidak, supaya dia fokus terhadap game tersebut. Yang selanjutnya adalah pembatasan sumber daya. Game itu kan biasanya membutuhkan internet, Iya. membutuhkan uang juga untuk menambah, misalnya gini, ada game-game tertentu yang ketika kita membeli untuk performanya main game itu bagus, kita harus membeli Iya. apalah Top up, gitu top up. ya kayak Top top up atau apalah, itu kan pakai uang ya. Iya. Nah itu kita batasi. Kalau tidak ada uang atau tidak ada sumber dayanya, kan dia juga mainnya juga tersendat-sendat kan. Yang ditakwakan kecanduan dia mencuri. Nah itu salah satu juga dampak negatif Dampak, iya, itu. dari ketika orang sudah kecanduan. Iya. Makanya sebelum kecanduan, untuk pencegahannya seperti itu. Oh, harus begitu. Berarti Iya. yang pencegahan ya? sebenarnya yang berperan ini Kominfo. Ya. Kominfo Bu. Karena betul. Sama ini digital. itu pemerintah Iya, ya, pemerintah. masuk bersinergi, tetapi Iya, orang tua orang tua sih. kalau tidak juga dia cuek juga Bu. berarti Pemerintah dia cuek juga. Iya. Jadi orang tua itu harus ya, sorry ya. ya silakan. Bercerita aja Bu. Orang tua itu harus mengawasi anaknya atau pasangannya. Jangan pemerintah yang disalahkan. Itu ada anak maksudnya siapa orang tua gitu. tetap pemerintah biasa aja. Berarti kalau ada sosialisasi ke orang tua, Oke. pastikan orang tua ikut aktif dalam berperan untuk masalah kecanduan tadi itu. Ya, makanya literasi yang saya bilang tadi, kampanye itu, literasi digital itu untuk semua kalangan. Nah, itu baik dilakukan secara langsung ya ke sekolah-sekolah, masyarakat, maupun dilakukan juga melalui webinar, melalui Zoom gitu, virtual. Dan berkaitan dengan hal tadi yang disampaikan tadi Ibu Novi, nah ini terkait dengan transaksi online yang ilegal itu. Nah, Ya, sekaligus kampanye kami juga dalam tim Pasti. Ada namanya tim Pasti di daerah ini. Tim Pasti, ya, Pasti itu, Satgas Pasti itu adalah pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Nah, itu salah satu unsurnya itu adalah dari kepolisian, OJK. Jadi kalau ada transaksi-transaksi ilegal yang dicurigai keuangan Itu ilegal, laporkan? itu dilaporkan kepada Satgas Pasti. Bisa di Kominfo, Masa bisa di KP ini OJK. harus saya lihat orang. Mana yang itu. game bagus, Ya. mana yang game sudah ada. Siapa baku tahu transaksi. ada yang transaksi yang ilegal gitu, bisa dicatat nomor rekeningnya, kirim. Apa yang Laporkan dicatat, Pak? nomor rekeningnya, transaksi ilegalnya kapan, itu bisa disampaikan kepada OJK atau kepada tim Satgas Pasti dari kepolisian. Nah, itu. Terus yang kedua, ini juga sudah muncul tadi sudah Perkominfo nomor 2 tahun 2024 tentang klasifikasi game. Itu ditindaklanjuti lagi. Yang kemarin kan kita lihat actionnya. Itu terkait dengan keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 terkait pemberantasan judul. Judul, online. itu. Ya, karena Abah judul Somad online ini ya, game-game apa semua ini kan bukan hanya di kalangan atas, rupanya sampai di kalangan bawah ini yang rusak. Sampai masuk di sendi-sendi Sendi-sendi itulah. negara. Sendi-sendi negara. Ngilik banget. Kayak kita Pak, itu sebelum ya. lanjut ke judul, kan ke judul sudah nih. Iya. Apa ini? Ke judul. Ya, bawa Sudah ke sampai judul gitu. judul. Kita ngopi dulu. Ke Haus. Oh, haus. Oh iya, kita kopi dulu. Ya, kita harus Mari ngopi kita dulu. ngopi dulu. Oke, kita ngopi dulu. Ngopi. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif.
semua yang telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, oh mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Ngana mau tanya, ngana mau bawa kemana? Tinggal pilih. Dibawa ke rumah. Psikiater atau langsung ke Kominfo? Psikolog. Beda loh psikolog sama Oh psikiater. begitu. Kita di Oh, beda, Bu. tadi. Iya, kita salah terus. Oh, berarti selama ini saya salah, Bu. Iya. Saya pikir psikiater itu psikolog juga. Beda. Kalau psikiater itu dari kedokteran, terus ambil spesialis jiwa. Kita belajar apa ini? Tapi memang harus, soalnya memang sering salah sih. Ya, harus diluruskan di sini kayaknya. Makanya ada sehat jasmani dan rohani. Nah, itu. Kalau sudah dia rohani sehat, jasmaninya pasti sehat. Sehat. Kita mengalihkan lagi ini. Kembali ulang Langsung nih. kembali ke laptop Kembali ke ibu psikolog. Iya. Dengan kasus yang tadi Iya, Mas, kasus. di Palu kira-kira sudah banyak yang begitu kira-kira itu, Bu? Atau sudah ada memang yang datang ke ibu gitu atau? Kalau secara pribadi, maksudnya untuk datang kecanduan online enggak, tapi kalau yang kecanduan online pasti banyak karena di Indonesia itu sendiri 6,1%, 50% dari pengguna Gadget. seluruh Indonesia gadget itu 6,1% itu adalah sudah kecanduan. Jadi otomatis kalau 6,1 itu disebar di seluruh Indonesia pasti sudah ada. Cuman secara pribadi datang untuk yang kecanduan online konsultasi belum. Gitu. Yang orang takut akan ini yang di kalangan pelajar ini itu yang tidak ada masa depan nanti kalau Tapi cuma kalau di kalangan orang tua ada tidak? Kan waktu itu kan pernah beredar tuh ada pejabat yang main judol, yang main game online juga sementara Baspin. Itu ada kira-kira datang kira-kira itu Bu, untuk konsultasi bagaimana caranya supaya berhenti, supaya banyak uang saya pakai ini batop. Oh begitu. Jadi memang siapa tahu seperti saya bilang tadi memang kalau kan malu ya hal-hal seperti itu dan tidak banyak yang paham bahwa itu sudah ketika seseorang sudah adiktif tidak banyak yang memahami bahwa dia sudah mengalami gangguan mental dalam hal ini. Oh, mereka tidak sadar, Bu. Dia orang pikir hanya uang saya yang main game Betul, saya saya yang mau main pop up, video kenapa online kamu saya. sewot? Betul, Terus betul. apa hubungannya dengan situ? Tetapi Betul. dampak dari mereka main game, dampak dari mereka judi online itu adalah berdampak di dirinya sendiri dan keluarga. Karena seperti saya bilang tadi, salah satu cirinya adalah dia mengabaikan pasangan, mengabaikan pekerjaannya atau pendidikannya. Maaf, sayangnya saya abaikan mengabaikan hal-hal yang harusnya dia bertanggung jawab akan hal tersebut, tetapi dia sudah tidak fokus ke situ karena fokusnya hanya ke online tadi. ini masalah curhat sudah ini. Maksudnya pergi melapor. Ya. Bagaimana? Kita pengalihan ke pemerintah ini. Oke. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi? Tadi kan selain ada game perlombaan game online, selain game online itu yang diperlombakan untuk minat mereka supaya tidak mengarah ke hal yang negatif. Betul. Selain itu ada itu mungkin dari penggunaan internet ini kita bisa menciptakan aplikasi-aplikasi yang basis digital yang bisa digunakan untuk informasi. Iya. Jadi terkait dengan itu selain juga kami mengedukasi dan sosialisasi terkait dengan game-game yang positif, yang kami juga memperkenalkan ini kan zaman sudah makin canggih. Iya. Sudah ada teknologi bagaimana orang tua bisa mengawasi HP anaknya. Jadi apa saja yang dia buka
itu bisa dilihat Ya. oleh orang tuanya. Oh, begitu, Jadi Pak. itu penting juga pengawasan daripada orang tua lingkungan Selain sekitar. pemerintah, orang tua Iya, juga. orang Memang tua kerjasama juga. ya. Kerjasama, iya. Nanti kita baku telepon, Pak. Ya, cocok. Dan kami juga mengedukasi juga ya, literasi digital itu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Ya, Jadi pemanfaatan teknologi internet ini kan bukan cuma hanya game, tapi bagaimana membuat konten Ya, yang konten positif. positif. Kan ini banyak sudah Siap. teman-teman kita menjadi konten kreator ya. Betul. Ya, itu yang sangat positif. Seperti Bapak, saya sempat nonton selalu. Iya. Bapak punya konten. Bapak sebelah itu oh, sebelah ini juga saya nonton. Bapak itu paling Oke, mungkin Bapak nonton. yang di sebelah itu biasa. Oh iya, oh iya. Ibu di mana saja ada itu. kontennya Ibu Makanya, juga. makanya kami harap itu tadi itu melalui tadi komunitas informasi Ya, betul. masyarakat ini kami melakukan edukasi bagaimana pemanfaatan teknologi yang perkembangan sekarang itu kita arahkan mereka menjadi konten-konten kreator ya, khususnya di dalam rangka misalnya untuk sosialisasi misalnya untuk pariwisatanya gitu. Ah, betul. Nah, itu, Saya kembali ke Ibu psikolog Iya, kita psikolog. hari ini. Iya. Ibu, apa sebenarnya yang membuat orang-orang ini jadi kecanduan untuk main game online? Satu, yang pertama ketika orang main game itu kan pasti perasaannya happy gitu, pasti dia senang gitu. Karena kenapa dia senang ya? Karena memang dia suka, makanya dia main. Itu pertama. Nah, seseorang sifat dasar manusia itu begini, dia selalu mendekati pada yang nyaman buat dia, yang enak-enak buat dia gitu, dan selalu menjauhi yang tidak nyaman buat dia. Dan salah satu membuat dia nyaman itu adalah bagi sebagian orang itu adalah main game. Nah, ketika dia nyaman, otomatis dia akan main. Di situ ketika dia main, dia terhubung dengan orang-orang. Misalnya andai kata orang ini adalah seorang introvert yang susah sekali bergaul dengan orang, ternyata di game online dia bisa berteman dengan orang banyak dan itu mancanegara. Itu kan dia yang kayak tumbuh gitu kan, kepercayaan diri dia tanpa harus bertemu orang langsung. Itu juga yang membuat orang akhirnya suka main game. Terus juga melatih dia untuk konsentrasi, melatih dia untuk lebih sabar, untuk melatih dia untuk hal-hal yang lain yang akhirnya terus dan di game itu kan mereka diciptakan game itu supaya ada engagement atau hubungan. Gitu kan. Hubungan. Maksudnya kalau kamu main di level ini nanti kamu mendapatkan ini. Jadi kita merasa gua harus tingkatkan lagi nih mainnya, gua harus lebih lama lagi nih mainnya, atau gua lebih harus bagus lagi nih mainnya. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat akhirnya tanpa disadari orang itu memaksa dirinya untuk fokus ke game dan akhirnya lama-kelamaan kecanduan. Sampai makan pun lupa, tidur pun lupa gitu ya. Tapi bohong. Siang jadi malam, malam jadi siang. Nah, kalau sudah sampai bohong itu biasanya memang ada hal-hal tertentu yang harus dibayar, terus harus dibeli gitu. Dan akhirnya ya itu tadi, dia beli, maksudnya dia kalau misalnya anak-anak yang belum menghasilkan uang sendiri, akhirnya dia berbohong dengan orang tuanya sampai ke sana, atau mencuri biasanya gitu. Di sisi negatifnya. Dampaknya Berarti kan salah satu dampaknya juga. Betul. Ini kita butuh positifnya, game ini penting juga sebenarnya. Iya. Game online. Ada berarti Jadi ada memang. seperti dua mata pedang lah. Seperti dua mata pedang, ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Yang negatifnya lebih tajam pedangnya. Iya, betul. Bisa tergantung nanti dia jatuhnya di mana. Kalau dia sudah sampai kecanduan, berarti negatif semua sudah itu. Saya satu lagi nih. Iya. Apa itu? Saya kembali ke pemerintahnya, ke Kominfo-nya. Kan dibilang untuk proses sampai adanya itu game itu kan pasti ada proses godok sama yang punya server kan, Iya, betul. sama pencipta gamenya ya. Iya. Kan biasa digodok. Direbus. Nah, kan dari proses godok itu kan harusnya bisa berarti disortir-sortir. Oh, game ini yang bisa rilis. Iya. Oh, game ini yang bisa tayang. Ada biasa muncul di iklan di HP ku, Bos. Apa itu? Main game 5 menit dapat 300.000. Main game 10 menit dapat 1 juta. Itu memang termasuk game-game yang memang diberikan izin untuk rilis, atau memang ada proses-proses tertentu di dalam, biar saja ini game ini diluruskan saja ke sana. Bagaimana? Diloloskan. Iya, diloloskan. Itu yang kami harapkan, kolaborasi bersama dengan stakeholder dan
masyarakat. Jadi karena keterbatasan pemerintah ini diharapkan kalau yang didapat gitu itu masyarakat melapor Semua kepada bersinergi. ya, sinergi kepada karena nanti tugas daripada khususnya dari Kementerian Kominfo yang punya kewenangan itu men-take down, memblokir situs tadi itu. Terus kedua terkait juga tadi yang sudah saya sampaikan Perkominfo nomor 2 tahun 2024 tentang klasifikasi game ini. Jadi ada game-game yang diberikan tadi itu secara online dikasih karena mereka mengajukan lewat OSS satu pintu kan sekarang perizinan satu pintu. Nah, jadi sudah ada mereka nilai oh ini game khusus misalnya oh ini yang tidak bisa tampil misalnya mengandung unsur sara dan segala macam. Oh iya begitu. Nah gitu ini bersifat mungkin judi dan itu mereka take down tidak bisa mereka lanjutkan berikan izin di OSS tadi itu. Atau yang kedua mungkin yang ini khusus misalnya di umur 17 tahun ke bawah sudah ada klasifikasinya. Jadi Perkominfo ini kan muncul tahun 2024. Nah, game online ini kan sudah banyak sebelumnya di bawah itu. Iya, betul. Nah, ini yang butuh klarifikasi dari teman-teman Kementerian Kominfo tadi seperti tadi itu. Nah, ini mungkin kalau ada laporan ya, ada laporan dari masyarakat itu bisa langsung ke Kementerian Kominfo, ada melalui platform yang sudah disediakan situs pelaporannya. Bisa juga kami bantu dari Dinas Kominfo daerah itu melaporkan ke Kementerian Kominfo yang dikelola oleh Dirjen Aptika. Nah, itu terkait dengan memblokir, take down game-game online yang dianggap berbahaya, yang negatif. Berat serta salah Josa tadi sudah seuzon saya dan dorang dua itu anak-anak tadi belum tentu juga dorang bawa aneh. Iya. Siapa tahu dorang bawa game-game yang positif Jangan dorang lagi buat game untuk panjat pinang apa di HP. Betul. Jangan situ Game panjat pinang. negatif thinking karena dari tadi 3 jam sudah di situ tapi dia ini kopinya jadi cuma satu. emosi naik terus negatif thinking dia jadi terus pendapatan kalau begitu. Yo. Ya full meja dorang semua. Iya, jadi Iya, 10 meja dorang semua baterai kiri kanan terganggu yang lain. Iya, jadi itu positifnya. Tadi sudah sampaikan negatifnya. Positifnya itu adalah bagaimana membangun jiwa kepemimpinan, ya terus bagaimana membangun kolaborasi, kebersamaan tim, Ya. dan yang ketiga juga bagaimana membangun terkait dengan tadi itu kesabaran. Sabar. Nah, karena tadi mengenai level itu ada tingkat-tingkatannya. Nah, dia harus sabar lewat dulu level 3, level 4. Jangan sampai dia top up itu dia loncat ke level 6. Nah, itu. Nah, itu ini semua. kita ini di level terakhir kita sekarang. Level terakhir. Nah, itu Ini berarti level terakhir. harus sabar. Ternyata memang main game online itu tidak selamanya juga buruk. Iya. Buruk, ada sisi positifnya juga. Ternyata ada perlombaan. Iya, ada Ada dia e-sport dia ada sampai ada menghasilkan komunitasnya. cuan Iya. ada yang menghasilkan cuan Nggak ada duit. Kayaknya komunitasnya. boleh bos, sekali-sekali kita bikin lomba di sini. Oh, Anak-anak boleh. kita ulang-ulang, tapi suruh jangan 1 jam dorong 1 gelas tuh. Kasih 1 Kalau jam saya kasih 3 lomba gelas. susu po online. bisa susu juga. online ya boleh. Siapa yang paling lancar mulutnya masuk yang menang. Nah, kita sudah di level terakhir ini. Level terakhir, terakhir. level terakhir ini. Level terakhir. ini. Nah, pesan dan harapan Iya. dari Bapak dari Kominfo Pak dan Wahyu. juga Ibu psikolog hari ini hadir Untuk Masyarakat. untuk masyarakat khususnya anak-anak yang main game Iya. online. para gamers. Ya, gamers Pak Lu apa? Ya. Iya. Ya. Regua dulu, oke Ayo silakan berdoa. Baru dulu gede ya. Iya. Ya kalau kami dari harapan dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Tengah, jadi dalam menggunakan internet teknologi ini harus bijak dan cerdas ya. Ya. Bagi dalam game ini ya, diutamakan itu yang game-game yang bersifat positif, yang sifatnya membangun gitu. Dan harapan kami juga terkait dengan pengawasan game ini di kalangan masyarakat baik sampai di generasi muda kita itu dibutuhkan kolaborasi bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi seluruh kalangan di masyarakat. Nah, mungkin itu harapan kami ke depan ya untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi. Terima kasih. Ya, mungkin dari grup B, dari Grup B. Dari grup B lagi. Saya oke baik. Baik, apa nama game online itu kan seperti 2 mata pedang ya, bisa memberikan sisi positif dan negatif. Nah, supaya menjadi positif saja maka dibutuhkan juga pengawasan dari orang tua.
awasi anak Anda untuk bermain game. Batasi mereka, beri mereka rentan waktu untuk bermain atau melihat gadgetnya agar bisa semua terkendali dan mereka juga bisa melakukan hal-hal yang positif selain dari game online atau yang berhubungan dengan internet, misalnya seperti bermain bola atau bermain dengan temannya, karena itu akan memberi semacam hubungan positif antara dia dengan orang lain seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Supaya terjalin hubungan dengan manusia yang lain. Tapi kita cara nyata. Secara nyata. Orang tua semua kalangan ini berbicara edukasi tentang positif ini mengenai game Makanya online. tagline-nya Kominfo itu semakin digital semakin maju. Boleh tuh bos. Supaya masyarakat Sulawesi Tengah tahu ini. Ya. Iya. Untuk masyarakat Sulteng Susupo, semakin digital semakin maju. Terdengar merdu suara ceritakan tentang fenomena yang ada. Secangkir kopi menemani, sampaikan kabar ke penjuru negeri. Bukan sekedar basa-basi, kita di sini mencari solusi. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Duduk bersama, berbagi cerita, bertukar